Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya David Sarira dari Prodi Teknik Perminyakan D dengan NIM 2301148 dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tugas presentasi laporan praktikum fisika dasar 1. Sebelum saya lanjut, saya akan membahas yang pertama-tama, yaitu abstrak. Bandul matematis adalah sebuah sistem yang sering digunakan dalam studi fisika. Tujuan praktikum bandul matematis untuk menentukan karakteristik, analisis gerakannya, dan aplikasi dalam berbagai bidang ilmu. Kata kunci bandul matematis: gerakan osilasi, persamaan diferensial, periode, frekuensi, amplitudo, getaran harmonik, energi kinetik, energi potensial, dan aplikasi bandul matematis. Kita lanjut pada alur pembahasan. Alur pembahasannya yaitu pendahuluan, dasar teori, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Bandul matematis adalah contoh sederhana dari sistem mekanik yang sering digunakan dalam fisika dan matematika untuk memahami konsep osilasi, frekuensi, dan periode. Bandul matematis terdiri atas benda tergantung, tali, posisi kesetimbangan, amplitudo, periode, frekuensi, gaya restorasi, dan hukum Hooke. Materi tentang bandul matematis meliputi beberapa konsep dasar dalam fisika, matematika, dan mekanika. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar gerakan osilasi pada bandul matematis. Yang kedua, mengamati dan menganalisis perubahan periode dan frekuensi osilasi dengan memperhatikan panjang tali. Yang ketiga, memahami cara melakukan pengukuran yang tepat dan mengolah data percobaan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Permasalahannya ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode osilasi pada bandul matematis. Yang kedua, bagaimana cara mengukur periode osilasi dengan akurat dengan menggunakan alat yang disediakan. Yang ketiga, apakah prediksi teori secara matematis dengan hasil pengamatan yang dilakukan dalam praktikum ini. Yang keempat, apakah pemasangan beban tambahan pada bandul matematis akan memengaruhi periode osilasi. Yang kedua, dasar teori. Bandul matematis. Bandul matematis adalah sistem fisik yang bergerak mengikuti gerak harmonik sederhana. Bandul matematis adalah benda ideal yang terdiri atas sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan yang tidak mulus dan tidak bersama. Aspek yang dibutuhkan di bandul matematis. Yang pertama, massa. Massa merupakan bagian utama dari bandul matematis dan mewakili objek yang berayun pada tali atau batang. Yang kedua, tali. Tali merupakan struktur fleksibel yang digunakan batang untuk menggantungkan massa pada titik kesetimbangan. Yang ketiga, titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan merupakan titik di mana bandul berada dalam posisi sejajar dengan garis vertikal dan tidak mengalami gaya atau momentum. Yang keempat, ayunan. Ayunan merupakan gerakan osilasi yang terjadi saat massa bandul berayun pada titik kesetimbangan. Yang kelima, amplitudo. Amplitudo merupakan ukuran jarak maksimal yang dicapai massa dalam gerakan osilasi. Yang keenam, periode. Periode adalah waktu yang digunakan untuk mengukur suatu gerakan. Frekuensi adalah jumlah siklus gerakan. Pembahasan yang ketiga yaitu metodologi. Yang pertama, flowchart. Susunannya, yang pertama start, lalu atur alat pada simulasi PET, kemudian atur agar bandul berada tepat di tengah, lalu beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta upayakan agar ayunan bandul mengenai lintasan bidang dan tidak berputar. Selanjutnya, ulangi langkah pada poin yang pertama sampai poin kelima dengan panjang kawat yang berbeda. Lalu ulangi langkah pada poin yang pertama sampai yang kelima dengan 4 kali sebanyak 5 kali. Kemudian catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk kelima kali gerakan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu PET simulasi, stopwatch, laptop atau komputer. Prosedur kerjanya. Yang pertama, atur alat pada simulasi PET. Yang kedua, atur agar ujung berada tepat di tengah. Yang ketiga, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar
ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Yang keempat, catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk kelima kali getaran. Yang kelima, ulangi langkah pada poin yang pertama sampai kelima sebanyak 5 kali. Yang keenam, ulangi langkah pada poin yang pertama sampai kelima dengan panjang kawat yang berbeda. Lanjut pengolahan data. Data pertama, L sama dengan 0,1, tetanya sama dengan 7 derajat sampai 70 derajat, masanya sama dengan 0,7. Data yang kedua, L-nya sama dengan 0,7, tetanya 7 derajat sampai 70 derajat, masanya sama dengan 0,7. Data ketiga, L-nya sama dengan 0,7, tetanya sama dengan 30 derajat, masanya sama dengan 0,1. Inilah analisa datanya, data yang saya dapatkan. Cara saya mendapat hasil dari data tersebut. Inilah cara saya mendapatkan hasil dari tabel-tabel yang baru saja saya tunjukkan dengan memasuki web pet simulation dan mengatur nilai yang ingin saya cari, kemudian mulai menghitung. Lalu menekan pause ketika berhenti, kemudian mengisi hasil dari nilai yang kita dapatkan. Pembahasan. Pada praktikum ini terdapat satu jenis bandul yang kami gunakan, yaitu bandul matematis dengan 4 kegiatan, yakni hubungan panjang tali, simpangan, dan massa dengan periode ayunan, serta mengetahui percepatan benda X. Kegiatan pertama memanipulasi panjang tali sebanyak 10 kali dengan panjang 0,1 meter hingga 1 meter dengan massa 1 kg dan simpangan yang dikonstankan. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul. Semakin pendek panjang tali bandul, maka waktu yang diperlukan untuk menghitung bandul ayunan bandul lebih sedikit dan sebaliknya. Kegiatan kedua, memanipulasi simpang sebanyak 10 kali dengan simpangan dari 5 derajat hingga 50 derajat dengan massa 1 kg dan panjang tali 0,5 meter yang dikonstankan. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa simpangan juga bisa mempengaruhi periode konstan bandul. Hal ini dipengaruhi oleh ketelitian cara praktikum dan pada saat percobaan. Apabila ada perbedaan cara saat percobaan, maka hasil yang akan didapatkan akan berbeda. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil praktikum saya yaitu, yang pertama, semakin panjang tali maka semakin lama waktu osilasi. Kedua, semakin besar waktu osilasi maka semakin besar periodenya. Yang ketiga, semakin panjang tali maka semakin lama waktu atau semakin sedikit getaran atau putaran bandul. Yang keempat, semakin besar periodenya maka semakin kecil frekuensinya. Yang kelima, semakin panjang tali maka semakin sedikit getaran atau putaran bandul. Saran, yang pertama, semakin saya harus teliti dalam melihat sudut. Yang kedua, percobaan dilakukan lebih dari 1 kali agar detail dalam perhitungan dan lebih akurat. Yang ketiga, saat penulisan laporan lebih memahami aturan-aturan yang telah ditentukan. Yang terakhir, inilah presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dharma Arung Lakbi, Sarjana Sains Magister Teknik selaku dosen dari mata kuliah Fisika Dasar 1, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum Abang Arjuna Brifling M dan Mbak Siti Elsa Maharani yang telah membantu saya selama proses penyusunan laporan praktikum. Sekian dan terima kasih.